Bencana bisa diakibatkan oleh alam seperti banjir bandang ataupun oleh aktivitas manusia. Dampak dari bencana ini bisa berupa kerugian harta benda, bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap siaga dalam menghadapi bencana, terutama untuk daerah kita yang kerap terjadi banjir bandang. Wah, bener banget nih apa yang disampaikan sama Ibu Hafizah tadi. Nah, teman-teman udah pada tahu belum? Sebelum bencana terjadi, apa aja nih yang harus kita siapin? Kalau misalnya kalian belum tahu, bisa nih dijelasin sama Ibu Wulan. Tentu Bu Sela, jadi ada beberapa langkah sebelum terjadi bencana atau sebelum dengan tahap pra-bencana. Nah, yang pertama, selalu menyiapkan tas siaga bencana. Jadi si tas itu tuh berupa obat-obatan, terus juga dokumen penting, senter, makanan dan minuman, dan jangan lupa pakaian. Nah, terus jangan lupa pastikan lingkungan saluran air di sekitar rumah kita tuh tetap bersih. Jadi saat terjadi bencana tidak adanya penyumbatan saat banjir. Nah, yang terakhir, selalu ikuti edukasi dari pelatihan kebencanaan, bisa berupa dari pemerintah atau komunitas setempat agar kita bisa mewaspadai saat terjadi bencana. Wah, bagus sekali nih tips dari Bu Wulan. Nah, sekarang kita masuki ke tahap yang sangat paling penting pada saat bencana, yaitu pada tanggap darurat. Ada hal yang harus kita perhatikan pada saat tanggap darurat. Yang pertama, jangan panik dan tetap tenang. Kedua, segera evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi dan tempat lokasi yang lebih aman. Yang ketiga, ikuti instruksi dari pihak petugas dan aparat terkait. Dan yang keempat, hindari berjalan di arus yang sangat deras atau mencoba lawan arus karena itu sangat berbahaya. Dan yang terakhir, jika terjebak, jangan ragu untuk menggunakan alat komunikasi untuk menghubungi petugas dan aparat setempat. Benar banget Bu Hela. Setelah bencana berlalu, kita masuk ke tahap recovery atau pemulihan. Nah, di tahap ini kita harus membersihkan rumah dan lingkungan kita dari sisa banjir agar tidak menimbulkan risiko penyakit. Dan yang terpenting, pastikan sumber air bersih untuk dikonsumsi. Jika kalian merasa ragu, airnya bisa direbus terlebih dahulu agar aman saat dikonsumsi. Selanjutnya, itu kalian bisa memeriksa kesehatan. Jika kalian mengalami gejala-gejala, kalian bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan yang terakhir, setelah bencana, bisa jadi kalian mengalami gangguan psikologis. Jadi disarankan untuk mengikuti konseling dan pendampingan psikologis. Wah, banyak banget ya teman-teman yang bisa kita ambil dari penjelasan-penjelasan tadi. Terima kasih Ibu Kayla.